Umur saya kini 53 tahun. Dulu saat saya bertemu dengan Karnain, umur saya masih 17 tahun. Dulu bagi saya Karnain sangat luar biasa. Ia sangat tampan, rambutnya sangat hitam pekat, begitu pula alisnya. Ia terlalu tersenyum dan badannya seperti orang-orang yang suka berolahraga. Ia mempunyai cerita dan dongeng-dongeng yang membuat orang tertawa, terpingkal-pingkal, dan terharu mendengarkannya. Ia selalu tersenyum, dan ia mempunyai banyak teman, laki-laki maupun teman perempuan. Saat kami sedang makan rujakan, ia tiba-tiba datang dengan teman-temannya dan ikut makan lahap rujak itu tanpa permisi juga. Saat itu saya dan teman-teman langsung memukul mereka, dan Karnain tidak marah pada saya saat saya memukul Karnain. Saat saya memukul Karnain, seperti Karnain menyerahkan tubuhnya kepada saya, dan Karnain mencari perhatian ke saya. Saya sangat malu, dan hati saya berdebar-debar melihat wajah Karnain waktu itu. Dan saat Karnain menatap wajah saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya hanya bisa melarikan diri dari Karnain. Dan saya masuk dalam rumah dan duduk di sebuah kamar saya dan membayangkan betapa lucunya Karnain dan betapa bahagianya saya saat bersama Karnain. Pada suatu sore, saya dan teman-teman berdolan-dolan bersepeda. Dan saat itu teman saya berkata, Karnain pernah bercerita kepadanya bahwa sesungguhnya Karnain suka kepada saya. Sungguh saya sangat malu mendengarkan itu semua. Wajah saya merah saat mendengarkan teman saya bercerita bahwa Karnain suka dan tertarik pada saya. Dan saat itu saya tidak mendengarkan omongan mereka, tetapi teman-teman saya
tetap saja menjodohkan kami, menjodohkan saya dengan Karnain. Padahal saya tidak suka dijodoh-jodohkan. Tapi kenapa teman-teman saya menjodohkan kami? Saya sangat malu dan saya langsung memutar balikan sepeda saya dan tidak mendengarkan omongan mereka. Sejak saat itu saya tidak mau lagi berjumpa dengan Karnain. Bukan berarti saya tak suka kepada Karnain. Cuman hati saya jika bertemu Karnain, saya sangat malu dan hati saya berdebar-debar. Wajah saya sangat merah. Berdua. Tetapi sejak saat itu saya tidak mau bertemu dengan Karnain. Rupanya Karnain sungguh jengkel pada saya karena saya tidak mau berjumpa lagi dengan Karnain. Saat Karnain berbicara dengan saya hanya bisa menjawab dengan perkataan singkat. Iya, tidak, entah. Saat itu, saya hanya bisa mengatakan itu. Saya seorang pemalu. Saya tidak ingin lagi berjumpa dengan Karnain. Waktu itu Karnain marah dan tidak mau berjumpa lagi dengan saya. Dan Karnain bercanda dengan gadis-gadis lainnya, apalagi dengan si Endang. Semua orang tahu bahwa si Endang dipati baik oleh Karnain. Saat itu saya langsung sebuah ketegangan kami. Saya kira cukup lama. Sandiwara ini, semuanya ini sungguh sangat lama bagi saya. Tetapi saya juga tak bisa menghapus Karnain dari kehidupan saya. Beberapa hari kemudian, saat saya sedang belajar di bawah pohon kemuning di depan rumah saya, tiba-tiba Karnain menjumpai saya. Dan saat itu rumah saya sepi dan orang tua saya lagi keluar rumah dan tidak berada di rumah. Sungguh saya merasa takut. Dan saat itu Karnain berkata, "Jangan takut, kedatanganku ke sini tidak mau ngapa-ngapain kok. Apakah kamu keberatan jika saya menghampirimu?" Saya tak bisa berkata apa-apa saat Karnain berkata seperti itu. Dan saat itu Karnain berkata lagi dengan saya, "Kamu kenapa? Apakah kamu marah pada saya? Jujurlah dan katakanlah apa yang membuat kamu marah pada saya, agar saya bisa merubah sikap saya. Ayo katakanlah, agar saya juga mengetahuinya."
Dan saat itu saya benar-benar merasa takut karena yang sungguh menjengkelkan sekali. Saya merasa didesak oleh Kak Nai. Saat Kak Nai menyuruh saya, memaksa saya bercerita semuanya. Dan saat itu Kak Nai berkata, "Kamu kenapa akhir-akhir ini sepertinya sangat aneh sekali?" Dan saya hanya bisa menjawab, "Aku tidak apa-apa kok, Kak Nai." Dan saat itu saya hanya bisa melarikan diri ke dalam rumah dan hanya bisa mengintip wajah Kak Nai di jendela pintu kamar. Karena Kak Nai mengungkapkan perasaannya kepada saya. Hati saya berdebar-debar. Dan Kak Nai memanggil-manggil nama saya di depan rumah saya. Hati saya sangat panas. Saya tidak tahu apa yang harus saya lakukan lagi. Saya hanya bisa diam saja. Dan sepertinya Kak Nai jengkel pada saya. Kak Nai sudah tidak mau mendekati saya. Padahal dalam hati saya, sungguh saya mencintai Kak Nai dan menyukai Kak Nai. Mengapa Kak Nai tidak mengerti semuanya? Mengapa Kak Nai tidak mengerti perasaan saya? Sungguh saya sangat mencintai Kak Nai. Lalu saya merenung. Dan saya berkata, "Kenapa semua ini terjadi? Kenapa semua ini terjadi kepada hidup saya?" Namun, kenapa mesti terjadi hal seperti ini? Terjadi hal yang berbelit-belit begini. Haruskah saya mengungkapkan perasaan saya kepada Kak Nai? Mengapa Kak Nai tidak mengerti perasaan saya? Mengapa ya semua ini terjadi? Sungguh saya tidak bisa mengungkapkan jika saya mencintai Kak Nai. Dan saat itu saya sungguh benar-benar menyesal tidak mengungkapkan pada Kak Nai. Dan saat itu saya berjanji saya tetap menjadi miliknya. Pulang, sehat, cacat atau mati, ia tetap kekasih saya. Dan sebagai bumi yang hanya satu matahari, hati saya pun mengenal satu kekasih. Karena yang telah memiliki hati saya, dan saya telah memiliki hati Kak Nai. Oh, sungguh indah cinta ini.